Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Rizkyandi dengan NIM 023 011 066 akan presentasikan hasil survei saya di pengendalian sedimen dan erosi yang berlokasi di Desa Kumbang, Dusun Kumbung, Kecamatan Masbage. Lanjut di sini ya. Di sini yang pertama adalah pengertian erosi. Erosi adalah penggisan atau pengangkutan partikel tanah dan batuan dari suatu tempat ke tempat lain oleh agen alami seperti air, angin, es, atau gravitasi. Seperti contoh di foto ini ya teman-teman. Lanjut yang kedua, yakni jenis-jenis erosi. Jenis erosi dibagi menjadi tiga. Yang pertama, erosi percikan atau slip erosion. Sebab erosi ini dari percikan air hujan yang jatuh ke tanah. Hal ini sulit diamati oleh mata telanjang. Yang kedua, erosi kulit erosion. Erosi ini berlangsung pada lapisan tanah bagian atas. Jadi tanah bagian atas akan ikut terbawa aliran air sehingga kesuburan tanah akan berkurang. Jenis ini ditandai dengan tanah pucat dan air keruh. Yang ketiga, erosi alur rel erosion. Erosi ini akan menghasilkan alur relatif yang lurus di daerah belerang atau berkelok. Terjadinya pada saat air aliran masuk ke cekungan permukaan tanah. Yang seterusnya, ya, di sini terdapat dua foto hasil survei saya yang kemarin. Bisa kita lihat faktor penyebab utama erosi dalam foto ini adalah aliran air hujan yang tidak terkendali pada permukaan jalan, drainase buruk menyebabkan genangan dan aliran air menggerus struktur pinggir jalan. Seperti pada foto yang di kanan saya ini. Terus minimnya perlindungan vegetasi di tepi jalan untuk menahan tanah. Dampak dari erosi ini, kerusakan infrastruktur jalan yang bisa menyebabkan pengguna jalan potensi bahaya longsor kecil yang dibiarkan terus-menerus, penurunan kualitas lingkungan atau estetika wilayah. Selanjutnya, dalam foto tampak sebuah rumah warga yang berada di atas tebing kecil yang telah mengalami erosi tanah. Bisa dilihat ya teman-teman, dinding tebing menunjukkan tanda-tanda pengikisan tanah terlihat dari permukaan tanah yang menggantung dan akar-akar tanaman yang mulai terekspos. Lereng tidak diperkuat dengan penahanan tanah seperti bronjong atau beton, membuat tanah rentan runtuh terutama saat musim hujan tiba. Ya, teman-teman bisa dilihat dari foto hasil survei saya kemarin. Ini foto nyata, bukti nyata, no pek-pek, no apa-apa dah itu namanya. Bisa dilihat ya, teman-teman. Selanjutnya, terlihat botol drainase di samping halaman warga. Foto tersebut memperlihatkan nyata bagaimana sedimentasi akibat campur tangan manusia bisa menyebabkan sistem drainase. Sedimentasi bukan hanya lumpur tapi juga akumulasi sampah yang memperparah kondisi. Jika dibiarkan, hal ini bisa menimbulkan bencana kecil seperti banjir lokal, terutama saat musim hujan tiba dan bisa jadi banjir yang kemarin terulang lagi. Selanjutnya, ya, di slide yang ini bisa teman-teman lihat video banjir kemarin. Yuk kita putar ya guys ya, agar ini sebagai bukti bahwa tempat saya itu pernah terjadi banjir.
Ya, bisa kita lihat dari video tadi atau video ini, terlihat seorang pengemudi motor yang kesulitan melewati jalan yang terkena banjir bandang. Bukan banjir bandang, banjir kecil sih. Yang diakibatkan oleh eh, tersumbatnya atau drainase oleh sedimentasi ataupun sampah yang diakibatkan oleh warga sekitar. Selanjutnya, berikut ini adalah foto tempat saya survei. Bisa teman lihat di sini saya beri tanda warna merah. Ya, ini maksudnya di sini tempat saya survei dan tempat terjadinya erosi ataupun sedimentasi. Dan foto yang sebelah kanan saya ini, yang saya tandai di ujung atas ini adalah hulu dari drainase tersebut atau drainase drainase yang mengalami kesumbatan menurut keterangan warga. Dan drainase ini menurut warga cukup sempit akibat padatnya pemukiman warga. Selanjutnya, ya di sini hasil survei saya yang kemarin. Ya bisa teman-teman lihat ya, berbagai macam drainase yang tidak terawat dan banyak sekali sedimentasi, sampah organik atau rerumputan liar yang tumbuh di sekitaran drainase. Ya, foto yang tengah ini juga terlihat sebuah drainase yang menyempit, dan kalau saya videoin mungkin teman-teman bisa lihat eh, apa itu lorongnya tempat eh, apa itu nama lupa saya. Mohon maaf. Selanjutnya ini adalah deskripsi dari penjelasan foto-foto yang di atas tadi. Saya bacakan ya. Foto di atas memperlihatkan kondisi saluran drainase terbuka yang berada di lingkungan pemukiman warga. Di sekitar saluran tampak banyak tumpukan sampah organik, lumpur, serta tanaman liar yang tumbuh di sepanjang dan dalam saluran. Air di dalam saluran terlihat tenang dan keruh, mengidentifikasikan aliran yang tersumbat serta proses sedimentasi yang berat. Situasi ini menunjukkan bahwa saluran telah terdampak oleh banjir sebelumnya yang membawa material erosi dari bagian hulu. Air hujan deras dari pemukiman tanah membawa partikel halus seperti lumpur dan pasir, serta sampah domestik dari lingkungan sekitar ke dalam saluran. Banjir yang terjadi sebelumnya telah menyebabkan erosi lahan di sekitar saluran dan membawa sedimentasi serta sampah ke dalam saluran air. Akibatnya terjadi pendangkalan, penyumbatan aliran, dan kerusakan lingkungan yang berpotensi menimbulkan bencana lanjutan. Ya, kalau teman-teman tidak percaya dengan video yang saya tadi, ini link videonya ya. Selanjutnya, kesimpulan. Baik, di sini berdasarkan hasil observasi visual saya yang telah survei ke tempat terjadinya banjir, bahwa erosi tanah merupakan permasalahan nyata yang mengancam infrastruktur dan keselamatan lingkungan permukiman warga di Kecamatan Masbage, Desa Kumbang, Dusun Kumbung. Berikut di kesimpulan saya, ini terlihat dua lokasi ya antara Serpong dan Masbage. Dikarenakan tempat survei saya itu beda tipis dengan yang tadi. Maksudnya itu banjirnya itu sampai melewati batas antara Solong dan Masbage. Dan dari kesimpulan saya sendiri, ini juga termasuk kesimpulan saya sendiri. Dari slide yang tadi bisa kita lihat bahwa terdapat terlihat jenis-jenis erosi yang paling jelas yakni
erosi percikan ya, terutama tadi di slide yang ada lahannya, ada lahan warga yang kena kikisan dari air hujan. Itu termasuk dari erosi percikan ya. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang berbelit atau yang tidak berkenan di penonton, mohon maaf. Sekian dari saya. Muhammad Abdur Sekiandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.